Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang week 3, yaitu materi tentang aplikasi statistika dalam pengukuran. Dalam kelompok 5 sendiri terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Muhammad Rakan Zakwan, yang kedua adalah Muhammad Taufik Maulana, yang ketiga adalah Nova Nur Saifullah, dan yang terakhir saya sendiri, Nova Rizky Said. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan beberapa materi. Yang pertama yaitu adalah pengantar, kedua yaitu adalah teori pengukuran statistik, yang ketiga adalah menggambarkan perilaku populasi, yang keempat ada statistik set data ukuran terbatas, yang kelima distribusi chi-square, keenam analisis regresi, ketujuh adalah deteksi data outlier, kedelapan jumlah pengukuran yang diperlukan, dan yang kesembilan yaitu adalah simulasi Monte Carlo. Untuk yang pengantar akan dibawakan oleh saya sendiri. Pengantar. Statistik atau statistika merupakan dari kata state yang artinya negara. Kenapa disebut dengan negara? Karena dalam statistika sendiri terdapat merupakan kumpulan data, bilangan, atau non-bilangan yang disusun atau disajikan sedemikian rupa, yang biasanya dibentuk tabel atau berbentuk grafik. Dalam probabilitas dan statistika sendiri dapat melakukan pengukuran seperti nilai perwakilan tunggal yang paling mencirikan rata-rata kumpulan data yang diukur, nilai representatif yang memberikan ukuran variasi dalam kumpulan data yang diukur, dan seberapa baik rata-rata kumpulan data yang mewakilkan nilai rata-rata sebenarnya dari seluruh populasi data populasi dari variabel yang diukur. Dua, yaitu adalah teori pengukuran statistik. Pada teori pengukuran statistika ini, sampling mengacu pada memperoleh data satu set melalui data pengukuran berulang dari variabel di bawah dengan kondisi operasi tetap atau variabel ini disebut sebagai variabel terukur. Dengan kondisi tetap bahwa kondisi eksternal yang mengontrol proses dipertahankan pada nilai konstan. Dalam teori pengukuran statistika juga, kesalahan sistematis tidak berubah dengan pengukuran, sehingga tidak mempengaruhi statistik pengukuran. Lalu, statistik yang sepenuhnya mengabaikan kesalahan sistematis mengacu pada interval ketidakpastian ini sebagai interval kepercayaan. Ini ada fungsi kepadatan probabilitas. Penyebaran acak dari data yang diukur terlepas dari perawatan yang dilakukan untuk mendapatkan himpunan dari pengukuran independen dalam kondisi identik. Maka dari itu, perilaku dari variabel yang diukur sebagai variabel acak. Terdapat dua bagian variabel acak, yaitu variabel acak diskrit dan kontinu. Variabel acak diskrit merupakan deskripsi dari nilai-nilai numerik dari hasil-hasil percobaan dan menghubungkan keduanya, namun tidak mengambil seluruh nilai yang berubah yang dalam sebuah interval dengan variabel yang terdiri dari nilai diskrit atau nilai yang merupakan bulat dan asli, tidak berbentuk pecahan. Lalu, untuk variabel acak diskrit sendiri yang merupakan variabel yang kontinu dalam waktu atau ruang, seperti kecepatan motor. Probabilitas berkaitan dengan konsep bahwa nilai-nilai tertentu dari suatu variabel dapat diukur lebih sering relatif terhadap nilai-nilai lain. Tabel 4,1 ini merupakan variabel acak dari sampel X. Nilai-nilai pusat dan nilai-nilai yang tersebar di sekitar dapat ditentukan dari kepadatan probabilitas variabel yang diukur. Frekuensi variabel yang diukur mengasumsikan nilai atau interval nilai tertentu dijelaskan oleh kepadatan probabilitasnya. Pada tabel 4.1 ini, yang terdiri dari N pengukuran individu, X di mana I sama dengan 2 hingga N, setiap pengukuran juga diambil secara acak, tetapi di bawah kondisi operasi pengujian yang identik. Untuk gambaran di atas, terdapat wilayah pada sumbu di mana titik data cenderung mengelompok yang wilayahnya berisi nilai pusat. Perilaku itu khas dari sebagian besar variabel rekayasa. Deskripsi untuk X ini dapat diperpanjang. Misalkan pada tabel pada slide sebelumnya, kita bisa memplot dengan cara yang berbeda. Absis akan dibagi antara nilai terukur maksimum dan minimum dari X menjadi K interval kecil. Sebagai yang sama dengan tak hingga, fungsi kepadatan probabilitas Px dari populasi variabel X dikembangkan dengan batas sebagai sigma X hingga 0. Di sini juga terdapat rumus Px sama dengan lim
sigma X sampai dengan 0, NJ per N 2 kali sigma X. Fungsi kepadatan probabilitas mendefinisikan probabilitas bahwa variabel yang diukur mungkin mengasumsikan nilai tertentu pada setiap individu. Ini juga memberikan tendensi sentral variabel dan variasinya. Di sini ada tabel standar statistical distribution dan relasi common apt to measurement. Ini adalah lanjutannya yang tadi. Dengan tidak adanya kesalahan sistematis, nilai rata-rata sebenarnya atau tendensi sentral dari variabel acak X1 yang kontinu, baik dalam ruang atau waktu, dan memiliki fungsi kerapatan probabilitas Px yang diberikan oleh X aksen sama dengan lim T hingga T hingga 1 per T, interval dari 0 sampai T, xt dt. Untuk setiap variabel acak kontinu X setara dengan X aksen sama dengan interval dari min hingga ta hingga xp x dx. Jika variabel terukur data dengan diskrit, nilai rata-rata variabel terukur di mana x di mana i sama dengan i1, 2 hingga dengan n. Maka rumusnya tertera pada di bawah tersebut. Secara fisik, lab berfungsi densitas mencerminkan variasi data. Untuk variabel acak kontinu, varian sebenarnya diberikan oleh rumus di samping, yang setara dengan rumus di samping juga. Dan untuk data diskrit, varians diberikan oleh sigma pangkat 2 sama dengan lim n hingga ta hingga 1 per n sigma n i sama dengan 1 xi min x aksen pangkat 2. Dan yang ketiga yaitu adalah menggambarkan perilaku populasi. Untuk menggambarkan perilaku populasi sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang untuk fungsi yang pertama, fungsi kepadatan probabilitas untuk variabel acak X yang memiliki distribusi normal didefinisikan sebagai Px sama dengan 1 per sigma akar 2 pi IXP sama dalam kurung min setengah dikalikan dengan X dikurang X aksen pangkat 2 per sigma kuadrat, di mana X didefinisikan sebagai nilai rata-rata sebenarnya dari X hingga sigma sebagai varian dari X. P dalam kurung, buka kurung, X aksen dikurang dengan sigma X kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan X aksen plus sigma X sama dengan integral dari X aksen dikurang dx sampai dengan X aksen plus dx. Px dx. Lalu persamaan di atas diintegralkan menjadi P dalam buka kurung Z1 kurang dari sama dengan beta kurang dari sama dengan Z1 sama dengan 1 per akar 2 pi integral dari min Z1 hingga Z1 pangkat min beta kuadrat per 2 D beta. Karena untuk distribusi normal, Px simetris terhadap X aksen, kita dapat tulis rumus yang di bawah sebagai berikut. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Rakan Zakwan. Baik, saya Muhammad Rakan Zakwan akan melanjutkan presentasi. Yaitu kali ini kita akan membahas tentang statistik set data ukuran terbatas. Bisa dilanjut. Nah, untuk statistik set data ukuran terbatas ini, dia bisa menyediakan estimasi statistikal yang diketahui sebagai sampel nilai rata-rata. Untuk varian sampel dan standar deviasi sampel dapat didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut. X aksen sama dengan 1 per N sigma N sama dengan 1 XI. Lalu S kuadrat X sama dengan 1 per N min 1 sigma N sama dengan 1 X1 kurangin
X aksen kuadrat. Dan Sx sama dengan akar dari S kuadrat, Sx kuadrat sama dengan 1/n1 sigma n I sama dengan 1, X1 min X aksen kuadrat. Oke, selanjutnya. Hubungan antara probabilitas dan statistik tak terbatas dapat diperpanjang menjadi set data sampel terbatas dengan sedikit perubahan. Ketika set data terbatas atau lebih kecil dari populasi, variabel Z tidak menyediakan bobot estimasi yang reliabel dari probabilitas yang sesungguhnya. Akan tetapi, sampel varian dapat diboboti dengan perlakuan yang sama seperti mengimbangi untuk perbedaan antar estimasi statistik terbatas dan statistik berdasarkan probabilitas yang diasumsikan. Untuk distribusi normal dari X tentang nilai rata-rata sampel dapat dinyatakan secara statistik XI sama dengan S aksen ditambah TV PSX, yaitu ketika variabel TV PSX meninggalkan faktor cakupan untuk set terbatas dan menggantikan variabel Z. Variabel ini dirujuk sebagai standard variabel, yaitu T sama dengan X aksen min XI per Sx per n kuadrat, akar n. Nah, interval tersebut mempresentasikan interval presisi diberikan pada probabilitas P%. Selanjutnya. Nah, berikut ini adalah tabel dari distribusi student T. Lanjut. Nah, lalu kita akan membahas tentang distribusi chi-square. Nah, diketahui bahwa set data ukuran terbatas yang berbeda pada variabel terukur yang sama memiliki statistik yang berbeda. Pernyataan ini dapat digunakan untuk mengembangkan konsep deviasi standar dari rata-rata sebagai indikator presisi dari nilai rata-rata tersebut. Jika kita memplot standar deviasi sampel untuk beberapa set data, setiapnya memiliki endpoint data, kita dapat menghasilkan fungsi densitas probabilitas atau Px kuadrat. Fungsi ini dibawakan pada grafik chi-square seperti grafik yang di bawah berikut. Nah, untuk distribusi normalnya, statistik X kuadrat adalah Vs kuadrat, Vs X kuadrat per alpha kuadrat. Lanjut. Lalu ada interval presisi pada variasi sampel. Interval presisi pada variasi sampel itu dapat dinyatakan dengan probabilitas P X1 kuadrat kurangin alpha per 2 lebih kecil dari X kuadrat lebih kecil dari X kuadrat A per 2 atau sama dengan 1 minus alpha. Dengan probabilitas Px kuadrat sama dengan 1 minus alpha, alpha disebut dengan level of significance. Gabungan dari persamaan distribusi normal dan interval presisi menghasilkan P Vsx kuadrat per X kuadrat A pangkat 2 lebih kecil dari alpha pangkat 2 dan lebih kecil dari Vsx kuadrat per X1 kuadrat minus alpha per 2. Itu sama dengan 1 minus alpha. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Muhammad Taufik Mona Rizky, NIM 042696. Yang keenam itu adalah materi analisis regresi. Jadi analisis regresi adalah variabel yang diukur sering merupakan fungsi dari satu atau lebih variabel independen yang dikendalikan selama pengukuran. Ketika variabel yang diukur adalah sampel, variabel ini dikendalikan sejauh mungkin seperti halnya kondisi operasi lainnya.
Berikut ini adalah prosedur umum yang digunakan untuk mendokumentasikan hubungan antara variabel yang diukur. Next. Selanjutnya ada analisa regresi paling rendah. Analisis regresi untuk variabel dari bentuk Y sama dengan fx memberikan kesesuaian polinomial yang teratur dari data dalam bentuk YC sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah sampai dengan AMX pangkat M, di mana YC merujuk pada nilai Y yang diramalkan oleh persamaan polinomial untuk nilai yang diberikan X. Selanjutnya ada polimer linear. Untuk polimer linear, sebuah kolerasi koefisien R dapat ditemukan oleh rumus berikut. R sama dengan R, XY sama dengan N sigma N I sama dengan 1, XI, YI, min N sigma N I sama dengan 1, XI, N sigma N I sama dengan 1, YI, per akar N sigma N I sama dengan 1, X kuadrat I, min dalam kurung sigma N I sama dengan 1, XI kuadrat kali akar N sigma N I sama dengan 1, Y kuadrat I sama dengan minus dalam kurung sigma N I sama dengan 1, YI kuadrat. Koefisien kolerasi memberikan ukuran hubungan antara X dan Y seperti yang diprediksi oleh bentuk persamaan kurva fit. Next. Lalu yang ketujuh yaitu deteksi data outlier. Next. Deteksi data outlier tidak jarang untuk menemukan data palsu yang tidak sesuai dengan kecenderungan data yang ditentukan. Data yang berada di luar kemungkinan variasi normal secara tidak dapat mengimbangi sampel berarti eliminasi nilai. Mengembang perkiraan ketidakpastian acak dan mempengaruhi kolerasi yang tidak jelas. Salah satu pendekatan untuk deteksi outlier adalah kriteria Chauvenet yang mengidentifikasi outlier yang memiliki peluang kejadian kurang dari 1/2n. Dalam hal nilai probabilitas data titik outlier adalah outlier potensial jika dalam kurung 1 min 2 kali P dalam kurung Z0 kurang 1/2n. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Novaldo Saifullah, NIM 04200103 dari kelompok 5, pengukuran teknik data dan akuisisi B. Selanjutnya yaitu ke-8, yaitu jumlah pengukuran yang diperlukan. Jumlah pengukuran yang diperlukan. Kekurangan dari metode ini adalah kebutuhan untuk memperkirakan SX yang dapat didasarkan pada pengalaman atau pengetahuan lain dari populasi. Salah satu pendekatannya adalah untuk membuat jumlah awal pengukuran. Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya adalah dari 21 pengukuran awal variabel, standar deviasi kumpulan data adalah 160 unit. Kami ingin mengurangi interval kepercayaannya, yaitu 95%, dalam nilai rata-rata menjadi plus minus 30 unit. Perkiraan jumlah total pengukuran yang diperlukan. Nah, setelah itu kita membuat cara mengerjakannya yaitu adalah dengan cara membuat diketahui yaitu S1 sama dengan 160 unit, N-nya sama dengan 21, D-nya sama dengan CI per 2 sama dengan 30, T 20,95,
yaitu sebesar 2,093. Asumsi sebagai berikut. Dicari adalah nilai NT. Jawab pada 21 pengumuman interval kepercayaan dan nilai rata-rata adalah plus minus 2,093 dikali 160 dibagi akar dari 21 sama dengan plus minus 73 unit jumlah total pengukuran yang diperkirakan oleh lalu dilanjut lagi nilainya NT sama dengan TN min 1,95 S1 per D di pangkat kuadrat. Dimasukkan angkanya yaitu 2,093 kali 160 per 30 di pangkatin kuadrat dengan 125. Itu sebesar 95%. Dengan demikian sebagai tebakan pertama total 125 pengukuran diperkirakan diperlukan. Ambil 149 tambahan dan kemudian menganalisis kembali untuk memastikan bahwa kendala itu terpenuhi. Lalu yaitu ke-9, yaitu simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo menyediakan satu cara memasukkan variabilitas tersebut. Variabilitas simulasi Monte Carlo ke dalam perkiraan perilaku hasilnya. Hasil simulasi Monte Carlo yaitu fungsi kepadatan probabilitas yang diprediksi dari hasil PR dan statistik terkaitnya. Hasilnya adalah menjadikan metode sampling yang sangat berguna. Metode Monte Carlo disajikan sebagai alat untuk memprediksi bagaimana variasi dalam variabel independen akan mempengaruhi variasi dalam hasilnya. Untuk mengilustrasikan simulasi Monte Carlo, pertimbangkan hasil R yang merupakan fungsi yang diketahui dari dua variabel melalui hubungan parametrik R sama dengan F dalam kurung X, Y. Simulasi Monte Carlo didasarkan pada distribusi variabel yang diasumsikan, dan karenanya merupakan perkiraan, namun jika didistribusi yang diasumsikan masuk akal, maka hasil dari perkiraan akan sangat baik. Simulasi Monte Carlo dapat dijalankan dalam spreadsheet, MATLAB, atau program serupa, menggunakan rutinitas built-in untuk memfasilitasi pengambilan sampel dari fungsi kepadatan. Nah, berikut adalah gambar dari elemen Monte Carlo. Lalu yang 10 itu kesimpulan. Kesimpulan dari week 3 ini adalah perilaku variabel acak didefinisikan oleh fungsi kepadatan probabilitas yang unik yang memberikan informasi yang tepat tentang nilai rata-rata dan variabilitas. Nah, tujuan pengukuran adalah untuk memperkirakan fungsi kepadatan ini berdasarkan kumpulan data terbatas yang diperoleh. Jumlah pengukuran variabel yang terbatas hanya dapat memperkirakan perilaku seluruh populasi nilai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.